Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akmal Fadur Rahman dengan NPM 2357051018. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai program, eksekusi program, dan set instruksi. Pertama, konsep program. Kita jelaskan dulu konsep umum dari sebuah pemrograman. Pemrograman adalah urutan langkah, prosedur, atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis berencana dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Lalu kita jelaskan dengan konsep IT, yaitu pemrograman adalah urutan langkah, prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut dapat menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Lalu eksekusi program. Ini nih berikut contoh cara eksekusi programnya. Step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. Oke, selanjutnya kita jelaskan. Kita jelaskan eksekusi program adalah fungsi dasar komputer yang prosesnya dengan cara mengambil pengolah instruksi di mana semua instruksi harus dimuat ke memori utama. Proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah. Itu instruksi baca fetch CPU dari memori, lalu CPU mengeksekusi setiap instruksi. Lalu eksekusi program terdiri dari proses pengulangan fetch dan eksekusi instruksi. Lalu eksekusi sebuah instruksi terdiri dari sejumlah langkah. Pada tahap ini pengolahan instruksi dibagi dua tahap, yaitu fetch dan eksekusi. Lalu set instruksi. set instruksi set instruksi atau instruction set adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU dengan sebuah kamus berisi daftar perintah apa saja yang dapat dilakukan atau didukung oleh sebuah prosesor dan biasanya terikat dengan sebuah keluarga arsitektur prosesor tertentu, misal x86 atau CPU x64. Instruksinya berbentuk machine code atau bahasa mesin. Aslinya seluruhnya dalam bilangan biner. Untuk programmer, biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti, yaitu bahasa yang dapat dimengerti manusia atau dikenal dengan bahasa assembly. Elemen-elemen instruksi mesin terdapat empat, yaitu yang pertama operation code atau opcode, yaitu kode operasi berbentuk kode biner. Lalu yang kedua source operand reference, yaitu operand adalah input operasi, lalu result operand reference yaitu merupakan hasil atau keluaran operasi, lalu yang terakhir next instruction reference. Elemen ini menginformasikan CPU posisi instruksi berikutnya yang harus diambil dan dieksekusi. Lalu selanjutnya tipe instruksi. Itu yang pertama data processing, data storage atau main memory, lalu data movement dari input output, lalu program flow control. Selanjutnya elemen set instruksi. Di dalam sebuah instruksi terdapat beberapa elemen instruksi, yaitu ini seperti yang tadi ya, itu operation code. Mungkin di sini ada penjelasan ya. Operation code adalah bagian dari instruksi yang menentukan operasi apa yang harus dilakukan oleh prosesor. Misalnya, operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, atau operasi logika seperti AND OR. Lalu yang kedua, source operand. Source operand ini adalah bagian dari instruksi yang menunjukkan data atau alamat data yang akan digunakan dalam operasi. Operand ini bisa berupa register, lokasi memori, atau nilai langsung, atau immediate. Lalu yang ketiga, result operands atau destination operand. Result operand adalah bagian dari instruksi yang menunjukkan di mana hasil operasi harus disimpan. Ini bisa berupa register atau lokasi memori. Lalu yang keempat, reference to next instruction. Reference ke instruksi berikutnya menunjukkan aliran kontrol dalam program. Biasanya dalam arsitektur komputer, ini diatur oleh program counter atau PC yang menunjukkan alamat instruksi berikutnya. Lalu selanjutnya jenis set instruksi. Di sini terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama data processing atau bahasa data processing dari arithmetic dan logic instruction, yaitu
adalah jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Lalu yang kedua, data storage atau memory instructions, yaitu merujuk kepada komponen komputer atau komponen komputer, perangkat komputer, dan media perekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Lalu yang ketiga, data movement. Movement itu input atau output instruction, yaitu proses data movement ini adalah memindahkan atau dapat dikatakan membackup juga data-data dari database yang berupa data, indeks, grant, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Lalu yang terakhir, control, yakni test and branch instruction, yaitu unit kendali adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut. Lalu di sini terdapat simbolik instruksi. Yang pertama add atau addition. Di sini add ini untuk menambahkan dua operan, lalu sub atau subtraction yaitu untuk mengurangkan satu operan dari operan lainnya, lalu MPI atau multiply untuk mengalihkan dua operan, lalu divide atau div membagikan satu operan dengan operan lainnya, lalu load yaitu memuat data dari memori ke register ya. Lalu store menyimpan data dari register ke memori, lalu move yaitu memindahkan data dari satu lokasi ke lokasi lain atau bisa antar register atau dari memori ke register dan sebaliknya. Lalu SHR atau shift right yaitu menggeser bit-bit dalam operan ke kanan, lalu SHL atau shift left itu kebalikannya menggeser bit-bit dalam operan ke kiri. Itu terima kasih sudah mendengarkan presentasi saya, yaitu saya ucapkan terima kasih. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.